Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di YouTube channel Kelas Libur. Terima kasih sudah berkunjung dan di kesempatan kali ini aku ingin mewawancarai sepupu aku yang sedang berada di dunia pesantren. Dan dikarenakan saat ini statusnya yang menjadi santri, aku ingin sedikit mengorek tentang kehidupan pesantren. Dan langsung saja ya, kita sambut saudara sepupu aku yaitu Dava Lazuarda. Halo Dava. Ya, halo semuanya. Nah, oke, Dava. Jadi kita tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa Dava saat ini statusnya adalah santri. Nah, kenapa sih Dava memilih pesantren sebagai tempat pendidikan Dava? Mungkin gini, jadi dari basic keluarga Dava, dari basic keluarga besar kita juga kan kita basicnya itu agama. Nah dari situ tuh ditambah lagi waktu Dava kecil tuh kan bukan sempat sih ya, sering kayaknya sih ya dengar cerita-cerita orang zaman dulu gitu kan, pada mondok sampai 12 tahun, 24 tahun, malah ada yang seumur hidup kan gitu. Nah dari situ tuh timbul penasaran, enak nggak sih gitu mondok tuh. Nah habis itu coba ngeliat-liat kehidupan santri itu kayak gimana. Nah pas dilihat tuh kayaknya enak tuh, menarik. Jadi itu sebelum Dava memutuskan untuk bergabung pesantren, jadi Dava ngeliat dulu santri ya. Kita ngeliat dulu santrinya kalau sore gitu pada gerombolan jalan kaki, pada bawa kitab, pada ya seru lah pokoknya kelihatannya. Nah dari situ tuh penasaran tuh. Nah, akhirnya coba masuk pesantren dan ternyata nyaman, betah di situ. Akhirnya masuk pesantren ya, sampai sekarang kita masih berada di sana dan seru pesantren. Nah ya, jadi ini sekedar informasi aja ya teman-teman. Jadi Dava ini SMP-nya di pesantren, lalu ketika SMA juga memutuskan untuk melanjutkan untuk sekolah di pesantren. Nah kenapa Dava ketika memasuki tahap masuk SMA, kenapa Dava tetap memilih pesantren itu? Karena ternyata kita kembali ke cerita Dava awal ya, yang Dava itu ngelihat orang zaman dulu itu pada mondoknya lama gitu ya. Nah ngelihat dari situ ternyata emang bener. Jadi mondok 3 tahun itu belum kerasa gitu. Jadi kita belum kerasa apa gitu. Nah dari situ wah ternyata bener nih, orang-orang zaman dulu mondok juga 12 tahun, 24 tahun sampai ketika dapat kelas 2 kayaknya kalau nggak salah itu 2 SMP. Iya, kelas 2 SMP di pondok itu ada salah satu Pak Kiai yang ngasih perumpamaan gitu. Jadi ibarat kita lagi gali sumur, gali sumur. Nah air itu tuh ada di kedalaman 6 meter, Nah kita di pondok itu kan 6 tahun ya, 6 tahun sama pengabdian setahun. Nah jadi ibarat kita tuh lagi gali sumur gitu, jadi tahun pertama kita gali sumur baru 1 meter, tahun kedua 2 meter dan seterusnya. Nah kalau kita baru 3 tahun di sana, berarti kan kita baru 3 meter tuh. Nah jadi si air belum muncul gitu, air kan ada di kedalaman 6 meter. Nah kita baru 3 tahun, baru 3 meter, habis itu pindah ke tempat lain. Jadi 3 meter udah kita gali, kita pindah ke tempat lain, jadi ngulang lagi. Jadi kan kita nggak dapat airnya gitu. Nah dari situ dapat mikir juga kan, wah iya juga ya gitu. Nah akhirnya cobalah 6 tahun. Nah dari situ kan kita gali sumur. Nah di situ kerasa tuh air muncul. Nah dari situ baru kita ngerasain buahnya gitu, buah dari kita susah payah selama nonton mondok itu kerasa gitu, karena kita tetap di satu tempat gitu. Ibarat gali sumur, kita tetap di satu lubang, kita gali akhirnya dapat. Nah beda lagi kalau yang 3 tahun itu nggak kerasa gitu. Nah dari situ salah satu motivasi Dava buat melanjutin SMA itu masih di pondok pesantren. Nah yang membuat Dava nyaman di pesantren itu sebenarnya banyak faktor sih kalau nyaman sih ya.
kan mungkin beda-beda tiap orang juga, cuman yang dapat rasain itu di sana itu kita tuh punya banyak teman gitu. Jadi kita dari Jawa Barat nih, nah dari Jawa Barat tuh ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ya dari mana-mana lah. Jadi kan kalau kita sewaktu-waktu main gitu kan, kita lagi di Jakarta tinggal hubungin aja ada di mana gitu kan, kita bisa nggak cuma satu daerah itu aja ya. Jadi nggak harus nyewa hotel buat nginep, tinggal telepon aja teman, ada teman kan enak jadinya. Di luar Jawa Barat ada Pak? Ada Daerah mana? Di Kalimantan ada, di Sulawesi ada. Wah. Banyak. Nah, ini kan bicara tentang pesantren, sebenarnya mungkin yang teman-teman luar pesantren tahu tentang kehidupan pesantren itu banyak aturannya. Nah, apakah banyak aturan itu juga berlaku di pesantren dakwah? Iya. Jadi bukan mungkin lagi ya, pasti Ya, sudah pasti. udah hal yang Itu udah bukan pasti jadi gitu, hal iya. rahasia. Iya, udah pasti di pondok itu banyak peraturan dan banyak pula hukumannya gitu. Jadi kalau kita melanggar ya udah dihukum. Aturan apa aja tuh? Banyak, nggak boleh telat amal surat, nggak boleh telat olahraga, banyak pokoknya. Tapi dari situ kita belajar gesit gitu. Jadi gimana caranya dalam sehari itu semua agenda itu kita ikut, dan nggak ada satu agenda yang kita bolos di situ, nggak ada. Jadi dari situ kita belajar gesit dan berpengaruh banget itu buat di kehidupan kita. Nah, biasanya santri-santri yang telat atau istilahnya melanggar aturan itu aturan yang mana? Kalau kebanyakan sih biasanya telat al-maksurat. Soalnya itu al-maksurat kan kita di sore sekitar jam 5-an kan, ya jam 5-an. Nah dari situ kan kita dari habis asar itu kan piket ya. Nah habis piket tuh kita eskul. Nah jadi eskul ini kan ada yang futsal, ada yang apa gitu kan. Nah dari situ jadi pas gitu ada pengumuman waktunya al-maksurat, ternyata kita nggak kedengeran gitu, lupa. Kita Gara-gara malah asik main asik gitu. main. Ada yang wah nanggung nih, main bola masih kosong gitu kan, belum nentuin yang menang, maksudnya kan akhirnya lanjut main, habis itu pada telat gitu. Seru kadang ngelihat kalau misal depannya nggak telat gitu kan, ngelihat dari Jadi candain ya. iya candain, seru, tapi dianya juga terima gitu. Jadi kita rasa kekeluargaannya itu kerasa gitu kalau di pondok itu. Nah, jadi untuk aktivitas dakwah di pesantren itu apa aja tuh, Bang? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur kita di sana itu serba bersama ya, serba bareng-bareng gitu. Nah jadi kita tidur, habis itu jam 3 itu kita dibangunin sama bulis. Jadi bulis itu tuh petugas jaga malam. Jadi kita tuh di kelas tinggi ya, khususnya di kelas tinggi itu nanti ditunjuk dan dikasih jadwal. Nah dikasih jadwal kapan dia jaga malam, nah, itu jadi pas gitu jam 3. Nah yang jaga malam ini dia salah satu tugas mereka itu bangun kita buat tahajud. Nah gitu. Terus juga kalau misalkan kita pengen bangun lebih dulu, nah itu tuh bisa kita minta ke yang jaga malam, bangunin saya jam sekian kan gitu, bisa. Nah jam 3 kita bangun. Jam 3 bangunnya? Iya. Waduh. Kita bangun. Itu jam 3 termasuknya udah agak telat dikit lah, biasanya setengah 3. Abiknya aja waktu di Mahat bangun itu ya sebelum azan subuh. Dapat jam 3 udah bangun. Udah bangun. Emang ya asli pesantren gitu ya, beda ya. Seru tapi di situ. Terus habis bangun tidur Kita ke masjid. Nah, tapi kalau dapat sendiri sih kadang kalau dapat udah bangunin gitu ya. Kalau misalkan pengen ikutan bangunin teman-teman, seru lah ikutan bangun teman-teman. Kenapa tuh seru? Bisa jahilin gitu. Kalau yang masih tidur nih nanti. Bukan Ustadz yang ngebangun ya? Bukan. Kan kita ikutan yang jaga malam itu, yang bulis itu bangunin anak-anak gitu. Nah
kita ikutan tuh, ada teman misalkan Itu seangkatan aja atau juga adik kelas? yang jaga malam. Iya, yang jaga malam. Yang jaga malam itu sebenarnya satu generasi gitu. Iya, satu angkatan gitu. Berarti adik kelas juga bisa bangunin kakak kelas. Bisa. Waduh. Kakak kelasnya dia harus nerima gitu ketika dibangunin, nggak soalnya kalau misalkan kakak kelasnya itu kayak nggak terima gitu, nah itu urusannya ntar sama ustad gitu, ntar wah ikumnya lah gitu. Kayak sering ada cekcok di situ ya. Iya, seru dapat tuh kadang apa namanya, bangunin temen gitu ya, karena emang dia orangnya kocak gitu. Orangnya itu dia sering ngelawak gitu kan, nah dapat kan bangunin, jadi dia posisi masih tidur. Dapat tarik dia berdiri kan. Dia udah berdiri bingung dia. Ini kenapa kan gitu. Nah kita kan lucu gitu, akhirnya kita ketawa gitu kan, ketawain, tapi dia terima gitu. Nah yang lebih lucu lagi pas udah digituin tuh ya, kita keluar, maksudnya mau apa, bangunin yang lain juga. Pas kita balik lagi ke situ dia tidur lagi coba. Aduh. Jadi banyak hal berkesan dari awal bangun tidurnya aja tuh udah banyak banget gitu. Terus setelah bangun, aktivitas selanjutnya? Kita ke masjid, kita sholat tahajud. Kita sholat tahajud. Nah habis itu terserah mau sholat hajat, mau sholat witir gitu. Ya mungkin buat yang apa namanya pengen digampangin sholat hajat, atau lagi yang bingung masalah itulah. Apa tuh itu tuh? Percintaan. Biasanya di situ. Oh. Di pondok juga gak luput dari itu ya. Itu kan emang udah fitrah setiap manusia gitu kan. Udah fitrahnya gitu, apalagi udah kalau ada santri putri yang wah udahlah. Oh berarti tetap ada aktivitas kan antara laki-laki dan perempuan, nggak misah banget kan? Ada beberapa pondok yang bisa, ada yang enggak. Kebetulan pondok itu masih nyatu, tapi dipisah, jadi apa ya, disekat lah gitu. Nah tuh teman-teman yang laki-laki jangan mengira di pondok pesantren itu ketemunya laki-laki lagi, enggak. terus Malah santriwati tuh ya, waduh lah mantap. Hanya di sini ada apa ya? Dan kalau teman-teman dapat ngeliat gimana? Gak apa-apa, gak masalah. Nah terus setelah Nah, hajat itu saat itu ada yang istighfar, ada apa, nah habis itu kita apa namanya, sampai subuh itu ya, sampai subuh ada tarhiman biasa. Nah di situ kita ada yang wudu, ada yang mungkin baca Quran. tarhiman itu aktivitasnya itu Tarhiman itu kayak apa ya, kayak sebelum sholat itu kayak ada sholawatan gitu lah. oh iya paham. Nah, kayak gitu, kayak di Mekah gitu kan. Jadi ada satu orang yang emang dia petugas baca tarhiman itu, dia baca pakai mizhar masjid kan. Nah yang lainnya itu ada yang wudu, ada yang mungkin baca Quran gitu kan. Nah sambil nunggu subuh itu, nah pas itu kita habis itu ya kita sholat subuh berjamaah, kita bikin halakoh ngaji. Jadi halakoh itu lingkaran kayak kelompok gitu. Nah jadi kita tuh udah disebar gitu ya, udah dibagi. Itu apa tiap hari sama atau sebelum semester udah dibagiin kelompok-kelompoknya atau gimana? Itu pas ketika ada santri baru datang. Nah beberapa hari setelah itunya kita dibagi gitu. Dan habis itu ya udah seterusnya gitu. Nah di situ kita bikin halakoh, bikin kelompok. Nah per kelompoknya itu ada mualimnya, ada satu ustadznya yang ngajarin kita ngaji gitu. Dan buat yang belum bisa ngajinya, belum tartil ya, nanti ditahsin. Dafa udah jadi mualim. Wah, kalau Dafa kan berhubung sekarang udah kelas akhir ya, kelas 6 itu emang udah kodrat ya, udah apa ya, udah ditugaskan iya, sama Ustaz. semua kelas 6 itu udah ditugaskan buat jadi mualim. Nah Itu gabung sama perempuan? enggak. Oh enggak, tuh teman. Jadi bukan di situ nyari kesempatannya. Kalau gabung ya enak banget. Aduh, parah. Terus Nah habis itu kita ngaji itu sampai jam 5:30 ya, sekitar 5:30. Nah dari situ kita apa namanya, olahraga dulu. itu dari jam berapa? Dari 5:30 Oh, sampai iya. jam 6:15. Jadi kita olahraga 15 menit.
olahraganya itu kita lari biasanya, lari pagi, agak jauh lumayan. Lari pagi, habis itu pas kita balik lagi ke pondok itu kita piket. Nah, buat piket itu udah dibagi per kelas, per angkatan. Nah, jadi misalkan angkatan sekian tempat piketnya di apa namanya area ini, angkatan sekian di area ini gitu. Nah, kita udah dibagi. Nah, dari situ piket juga 15 menit. Nah, sampai jam 6 pas. Nah, dari situ habis jam 6 ada ini lagi, ada apa namanya peringatan lagi. Jadi habis jam 6 itu kita mandi, dikasih waktu buat mandi setengah jam, dikasih waktu setengah jam. Ya itu kan santri banyak banget gitu ya. Iya. Bukan satu Kamar mandinya bukan cuma satu aja kan? bukan. Jadi apa namanya kamar mandi juga terbatas sebenarnya. Jadi nggak satu orang satu kamar mandi, enggak. Itu mah enak banget, mending di hotel lah Pak, ya kalau misalnya kayak gitu. Iya. Jadi biar kebersamaannya kerasa gitu kan, kita mandi bareng-bareng. Tapi bukan berarti ini ya. Jadi di sana ada WC ada. Nah, tapi kalau WC-nya penuh itu biasanya kita di luar WC itu ada kayak kolam kecil. Nah, di situ kita mandi bareng-bareng, pada pakai kolor, pakai kaos dalam gitu. Jadi kita mandi aja di situ kan, seru bareng-bareng. Itu setengah jam. Nah, habis itu dilanjut ke agenda berikutnya tuh ada yang namanya muhadasah. Jadi muhadasah itu kita bercakap-cakap, kita ngobrol sama teman depan-depanan gitu ya, ngobrol, tapi ngobrolnya bukan ngobrolin yang enggak gitu. Kita ngobrol pakai bahasa gitu, kita ngobrol pakai bahasa asing. Iya, bahasa Arab dan Inggris terutama. Nah itu jadi dibagi itu 1 minggu Arab, 1 minggu Inggris. Nah itu dapat kosakatanya di saat itu atau sebelumnya? Pembagian kosakata bahasa setelah itu. Jadi jam 6:30 itu kita muhadasah terus sampai jam 7 kurang 10 menit. Ya kayak 10 menit, ya sekitar 10 menit. Nah dari situ kita kumpulan kita ngumpul bareng-bareng gitu. Nanti ada pengurus yang emang dia itu bertugas di bagian pengembangan bahasa pondok ya. Nah dia itu ngasih mufradat ke kita gitu. Jadi beda-beda juga mufradnya. Kelas 1 itu mufradnya apa, kelas 2 apa, kan gitu kan beda tingkatan juga. Masa iya sama yang anak gabung kelas 5 anak kelas 5 berarti anak kelas 11 ya. Kelas 5 berarti anak kelas 11 itu dikasih mufradatnya masa babur itu kan. itu mah anak SD ya. Iya itu kan Babur, jidarun, palamun. Terus dikasih ini beda-beda. oh berarti sebelum percakapan itu dimulai dari pihak pengurus ada yang mengasih kosakata itu atau setelahnya? Berarti sebelum hari sebelumnya itu dikasih kosakata itu? Ada 2 kali pembagian kosakata. Jadi yang pertama pagi itu, yang keduanya itu malam sebelum tidur. Oke, berarti yang malam nanti aja. Terus habis setelah itu muhadasah? Nah, habis muhadasah jam 7 pas tuh, jam 7 teng kita ke kelas masing-masing. Nah, itu kita KBM pondok. Jadi di sana itu ada KBM pondok sama KBM formalnya gitu. Jadi kalau misal kita ngelihat gitu kan, santri mah tinggalan ntar nggak bisa kuliah gini, salah gitu, semuanya enggak gitu. Kita itu dibagi 2. Jadi dari jam 7 itu sampai jam 9:30 itu kita KBM pondok ke kelas masing-masing dan mata pelajaran masing-masing. Nah dari jam 9:30 itu kita istirahat, ada istirahat. Nah istirahatnya juga bukan buat jajan, keluyuran atau apa gitu, enggak. Tapi istirahatnya itu istirahat sholat duha. Situ ada pengumuman dari masjid gitu kan, waktu sholat duha kita kumpul di masjid, kita sholat duha. Nah baru tuh kalau misalkan habis sholat duha itu masih ada waktu, nah itu baru kesempatan kita gitu. Istirahat. Ada yang beli makanan, ada yang kemana gitu.
Setelah istirahat, dari situ habis istirahat kita masuk lagi ke kelas masing-masing lagi, itu baru KBM formalnya. Buat yang MTS ya KBM MTS, buat yang aliyah ya KBM aliyah gitu. Nah, berarti itu, matematika segala macam pelajaran IPA IPS itu di waktu itu. iya di waktu itu. Nah, Tuh teman-teman, jadi kalau seandainya ada yang mengira pondok pesantren itu cuma belajar agama, ya itu salah ya Dapat ya. salah. Karena memang ada waktunya juga tertentu ya. Di situ tuh tempat untuk belajar kitab, pelajaran-pelajaran yang juga diajari di sekolah pada umumnya. Setelah itu, Setelah itu kita belajar sampai jam setengah 12. Nah, di situ ada tariman lagi tuh. Jadi setiap waktu sholat itu ada tariman. Nah, setelah tariman itu kita berhenti, semua kegiatan KBM itu berhenti. Kita persiapan buat sholat zuhur. Nah, dari situ buat yang MTS itu udah selesai gitu. Jadi dia sekolahnya udah nyampe situ, nyampe sebelum zuhur itu. itu yang MTS. Untuk Iya. yang aliyah, Untuk yang aliyah habis zuhur masuk Ada lagi. lagi? Iya, ada lagi. itu yang ini pembelajaran formal lagi Iya, formal lagi. sampai jam. Jadi kita tadi sholat zuhur dulu ya. Hmm. Sholat zuhur itu disambung, habis sholat zuhurnya kita makan. Makan itu sampai jam 1. Nah, dari jam 1 itu apa namanya, yang aliyahnya itu masuk lagi KBM lagi. Buat yang MTS-nya ya udah bebas Sampai jam? yang asar. Terus sampai asar kita KBM lagi yang aliyah sampai jam berapa tuh? Setengah 2 kan? Sampai jam setengah 2, mentok-mentoknya jam 2. Nah, sampai jam segitu, habis itu baru kita pulang yang aliyah. Nah, kalau udah pulang sih ya udah, mau nyuci, mau ngerjain PR, mau tidur, mau jalin orang. Sampai asar. Iya, bebas mau jungkir. Jadi tiap hari emang ketemu temen juga. Iya, mau jungkir balik, mau nyebur kolam, biarin. Bebas gitu kan waktunya dia istirahat. Terus sampai asar. Nah, habis itu pas asar ada tariman lagi. Habis itu kita sholat asar. Nah, habis sholat asarnya itu apa namanya, kita piket sama kayak pagi gitu kan, ke tempatnya masing-masing. Nah, itu 15 menit juga kita piket. Nah, habis piket nanti ada peringatan lagi, ada apa namanya, jaros ya, Jaros. bel gitu, bel lagi. Jadi buat nunjukin bahwa waktu piketnya itu udah habis. Terus kita sambung ke eskul. Nah, eskul di sana banyak eskul tuh. Apa aja? Drum band ada, angklung ada, komputer. Yang Itu yang ngajar berarti bukan ustadz kan? awalnya dari ustadz. Ah, Nah, jadi ustadz ngajarin ke kita ngajarin ke anak-anak gitu. Jadi dari kita untuk kita juga gitu. Cuman ada beberapa yang emang didatangi dari luar. Iya, datang dari luar kayak drum band gitu kan, itu Juga mungkin ustadz yang ngajar ya. Iya. Itu kita datang dari luar gitu. Nah, eskul set nyampe jam 5. Nyampe jam 5. Nah, di situ kita mau surat. Nah, di situ yang paling seru tuh. Kan kalau ada apa sendiri saya eskul komputer ya. Eskul komputer mah cuma bentar gitu. Nah, di situ tuh ya udah dapat kan mandi duluan, apa duluan. Nah, udah ke masjid tuh. Di situ waktunya. Suka. Nah, itu hukuman yang paling lucu apa Dapat? Kalau misalnya santri-santri yang telat datang ya. Pernah juga ada yang gini ya. Jadi kan dia telat ya. Telat. Hukumannya itu ngadep ke santri putri. Harga diri. Berarti itu untuk santri itu harga diri. Iya, jadi hukuman yang benar-benar nyentuh apa ya, benar-benar bikin kapok gitu ya. Ya udah, padahal hukumannya nggak diapa-apain, cuma disuruh berdiri ngadep ke santri putri gitu, ngadep ke santriwati gitu kan. Nah itu udah keringet dingin kayaknya tuh orang. Nah, tapi seru kita kalau melihat orang kita seru. Cuman kalau dapat sendiri sih alhamdulillah, Pernah? hukuman yang ngadep ke santriwati pernah sekali. sekali pernah sekali doang gitu. Nah, gitu.
terus kita sehari-hari juga pakai bahasa. Jadi bagian bahasa itu ada yang namanya jasus, mereka itu ngutus jasus itu mata-mata. Jadi ditugasin buat nyatetin anak-anak yang nggak pakai bahasa. Nah ntar malam tuh pas habis sholat isya itu diumumin Siapa ininya? nama-nama siapa aja. Nah tadi kan kita saat maghrib ya, saat maghrib. Nah habis itu Oke dah Pak, kayaknya berhubung di sini udah mau maghrib, kita lanjut nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya teman-teman.